saya punya alokasi 3 orang, hanya 3 orang saja ya, lewat situ nggak bisa. Loh, saya sampai bertanya kok pakai alokasi segala ini di mana lagi permainannya? Apakah benar itu vaksin itu menjadi satu persyaratan pengurusan administrasi gitu? Makanya kita juga meminta artinya ada kesabaran. Karena ini kalau masyarakat tidak sabar nanti imunnya jadi turun ini Pak. Berisiko untuk kita semua. Ya, selamat malam pemirsa. Kembali bertemu dalam program One Man Show. Kali ini kita akan berdiskusi tentang topik distribusi vaksinasi. Saat ini, Kepulauan Nias, khususnya Kota Gunung Sitoli, tengah dalam kondisi mencekam akibat tingginya tingkat kematian yang terjadi akibat terpapar oleh COVID-19 yang semakin hari memiliki tren yang menunjukkan tingkat terkonfirmasi baik itu terpapar maupun meninggal dunia semakin meningkat. Saat ini juga kita melihat bahwa pemerintah baik secara nasional maupun di daerah sedang berupaya untuk seluruh warga masyarakat segera divaksinasi sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 ini. Namun ironis sampai saat ini memang vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah atau yang sedang diprioritaskan pemerintah sampai saat ini menemukan beberapa hal kendala, baik dari sisi distribusi maupun dari sisi jadwal masyarakat yang semestinya sudah harus divaksinasi tapi sampai sekarang belum mendapatkan vaksinasi. Tentu upaya ini juga menjadi sebuah persoalan dilematik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah sendiri. Upaya-upaya dalam pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 ini hingga pada ancaman tingkat kematian menjadi sebuah problem yang terus masih berjalan di Kepulauan Nias. Kali ini kita akan membahas topik distribusi vaksinasi ini bersama beberapa narasumber saya. Yang pertama kita sudah hadirkan dari pemerintah. Di sini sudah hadir Kepala Dinas Kesehatan Gunung Sitoli, Pak Wilser Napitupulu. Di sini juga ada warga masyarakat yang masih belum mendapatkan vaksinasi dari pemerintah. Ada Bu Titin ya, dari warga Kota Gunung Sitoli. Dan tidak kalah penting, kali ini saya juga sudah menghadirkan salah seorang tokoh, baik politisi dan pernah berkecimpung di parlemen. Beliau ini adalah mantan anggota DPRD Kota Gunung Sitoli, yang sampai saat ini menjadi salah satu pemerhati di Kota Gunung Sitoli ini. Tentu beliau juga nanti akan berbicara dan mengkaji apa yang sedang terjadi. Inilah Pak Damilige ya. Selamat malam semua para narasumber kami. Ya, ini menarik Bapak Ibu semua. Sejauh ini bahwa laporan terakhir ada seribuan kasus, sekitar 1.800 lebih kasus terkonfirmasi COVID-19 yang ada di Kepulauan Nias. Dan terakhir dari sisi perjalanan kasus ini ada 400 yang sampai saat ini terus meningkat penularannya, dan bahkan hampir kita melihat setiap hari itu ada korban meninggal dunia. Dan sampai saat ini kalau tidak salah data yang juga sudah kita peroleh ada sekitar 48 korban yang sudah meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Ini yang menjadi persoalan kemudian, selain upaya pemerintah dalam menuntaskan kasus ini, sejauh ini masih banyak laporan masyarakat bahwa belum mendapatkan vaksinasi. Padahal kalau kita melihat bahwa vaksin merupakan salah satu ujung tombak bagaimana menekan angka penularan dan tingkat kematian akibat COVID-19 ini. Tentu di sisi lain juga kita semakin sulit ketika ada surat edaran baik dari kementerian maupun dari pemerintah Kota Gunung Sitoli yang sampai saat ini juga sudah membatasi kebebasan untuk beraktivitas melalui pintu-pintu masuk dan pintu keluar dengan adanya penerapan syarat untuk bisa keluar masuk itu dengan kartu vaksin. Ini berarti dilematis, di sisi pemerintah mendorong vaksin tapi pemerintah belum bisa menyiapkan vaksin secara maksimal, tapi masyarakat dituntut untuk bisa vaksin melalui syarat perjalanan. Ini apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya harus dilakukan ini? Mungkin dari Pak Abang Damili ini selaku pemerhati masyarakat,
Bagaimana Anda melihat kondisi yang terjadi saat ini di Gunung Sitoli terkait dengan vaksinasi maupun pelaksanaan surat edaran kementerian maupun wali kota terkait dengan syarat untuk pembatasan aktivitas keluar masuk dengan kartu vaksin ini? Mungkin bisa ditanggapi nih Bang. Ya, terima kasih. Pertanyaannya atau apa yang sedang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Saya harus jujur mengatakan bahwa masyarakat pada saat ini sedang bingung terkait dengan vaksinasi ini. Pertama bingung karena sumber pengetahuan sosialisasi yang sangat terbatas. Apa itu gunanya vaksin? Ada yang menafsirkan bahwa vaksin itu kalau sudah divaksin maka terelak dari pandemi COVID ataupun jenis lainnya. Yang kemudian melalui siaran-siaran dan pengalaman-pengalaman yang terjadi bahwa ternyata vaksin ini nggak ada apa-apanya. Gitu ya? Tidak ada apa-apanya. Katanya terakhir untuk meningkatkan imun tubuh, untuk membantu. Tetapi secara analisa kita belum bisa mengatakan iya atau tidak. Karena kenyataannya yang sudah divaksin pun terkena juga COVID. Betul. Nah artinya kita butuh sebenarnya penegasan dari pemerintah. Apakah vaksin ini betul-betul ada gunanya untuk menantang penyakit COVID atau bagaimana? Itu yang bikin membingungkan. Lalu terlepas dari itu, pada saat ini ada dua kebijakan yang sangat bertentangan dan saya pikir ini bukan bertentangan. Ini karena kurangnya koordinasi antara menteri. Harap diketahui bahwa yang lebih dominan dalam pelaksanaan vaksin ini sebenarnya adalah Kementerian Kesehatan. Tentu yang diterjemahkan ke bawah sebenarnya adalah aturan-aturan yang diatur secara rinci sebenarnya oleh Menteri Kesehatan. Tetapi pada penerapannya ini ada kementerian-kementerian yang mau membuat kebijakan sendiri juga tanpa melihat induk dari kebijakan terkait dengan vaksin. Contohnya tadi, Menteri Kesehatan bahkan melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan bahwa sifatnya himbauan sih ini sebenarnya, bukan perintah juga. Himbauan bahwa rakyat seluruhnya divaksin. Pertama, prioritasnya adalah petugas kesehatan beserta jajarannya, TNI, Polri, lembaga-lembaga pemerintahan pelayanan publik, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan yang begitu banyak. Ada dua sistem vaksin. Pertama adalah vaksin program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ada juga vaksin gotong royong, ini berbayar. Disinilah hadir sebenarnya para pengusaha-pengusaha yang memang ada CSR-nya atau memang dia peduli terhadap pandemi yang sedang melanda Indonesia ini. Tetapi saya lihat sangat sedikit sekali, bahkan partai politik, ya boleh saya katakan, ya saya nggak mau sebut nama deh. Ada memang partai politik yang mau mengambil bagian terkait dengan vaksin gotong royong ini. Karena kenapa? Ini ada biayanya, dihitung, beli, bagi kepada masyarakat. Saya justru mempertanyakan di mana posisi partai politik yang lain dalam hal ini. Kalau menunggu pemerintah, pemerintah kan punya keterbatasan. Dan itu terbukti bagi kita sekarang. Kita mau mengatakan bahwa ada kelemahan-kelemahan. Di situ, contoh, saya mau mengatakan warga kota Gunung Sitoli ini ada 87.000. Ya. Sudah tersediakah vaksin sebanyak 87.000? Jawabannya berapa Pak Kadis? Sekitar sampai sekarang? Sampai sekarang itu baru sekitar 17.000.
17.800. 17.800. Jauh. Jauh. Lalu datang yang ya katakan pejabat yang terkait dengan perhubungan. Setelah mengutip regulasi yang ada di Jawa dan Bali terkait dengan posisi daerah itu level 4, maka ada pejabat daerah kita juga membuat aturan memberlakukan harus ada kartu vaksin kalau keluar. Kalau masyarakat mengatakan mana vaksinnya? Ya. Apa Anda siap? Lalu ini kepulauannya sebenarnya level berapa? Singkil, pulau-pulau banyak, Sibolga, Teluk Dalam tidak memberlakukan itu. Ini kebijakan apa? Saya pikir tidak perlulah mencari popularitas di masa pandemi ini. Tapi Ini kebijakan konyol. Semua kebijakan dari pusat itu, ya, harap diingat, kebijakan menteri itu bukan dasar hukum membuat suatu regulasi. Itu hanya petunjuk teknik. Yang boleh diikuti itu peraturan presiden, undang-undang, keputusan menteri. Jadi kalau sifatnya hanya teknis, lihat dulu kiri kanan, bisa nggak? Diberlakukan seperti itu. Karena kenapa? Terkait dengan pembatasan harus ada syarat vaksin pertama. Terus terang aja lah, di kampung-kampung itu sekarang udah mati ketakutan rakyat itu. Lah jangan-jangan nanti anak saya mau masuk sekolah harus diminta. Betul. Itu Padahal jadi ancaman jadinya sekarang, bumerang. Padahal ini doktrin apa yang masuk sebenarnya ke otak masyarakat? Karena masyarakat tidak begitu wawasannya sangat terbatas sekali. Jadi jika mendengar saja, wah dia udah mati ketakutan. Lalu datang penyakit, masuk lagi, makin lemah dia. Makanya sebenarnya yang perlu dihimbau itu adalah bagaimana masyarakat jangan kalang kabut. Kalau ada yang terkena, itu bukan aib kok. Bukan aib, tetapi ini adalah mau saya bilang Wabah yang sudah harus wabah yang memang kita hadapi bersama. kita hadapi bersama. Dia tidak pilih orang, mau pejabat, mau apa kek. Saya bilang. Cuman kalau bagi saya berpikir begini. Wabah penyakit ini kan bisa mati dalam beberapa menit setelah kena panas. Maka masyarakat dihimbau berada pada kondisi suhu yang panas saja lah. Jangan jauhin minum es, apalagi AC di dalam ruangan, AC di dalam kamar tidur. Saya aja sekarang udah nggak pakai AC lagi. Ya, memang Itu pembuktiannya harus, sudah dari mana nih Bang? Hah? Ini pembuktiannya dari mana nih? Bicara suhu ini memang pembuktiannya dari medis atau gimana? dari medis. Dari medis ya? Oke. Medis itu sama dengan apa? Kenapa kita pakai masker sebenarnya? Ya. Ini kan menjaga supaya Doblet. dahak kita, Ya. ingus kita tidak tertular kepada orang lain atau tidak jatuh di atas meja ini. Kalaupun jatuh di atas meja ini sebenarnya beberapa menit ini bisa mati. Nah, dengan suhu tertentu dia bisa mati. Nah, saya kembali kepada ketersediaan vaksin tadi. Saya Iya. tidak menyalahkan pemerintah Kota Gunung Stoli atau kabupaten Yang lain. di daerah Kabupaten Nias, tetapi ini adalah kebijakan daripada pemerintah pusat. Ya segeralah dipenuhi ya setidaknya 3/4 dari jumlah penduduk itu. Jadi kenapa mesti menunggu vaksin yang import? Kita melihat di TV itu ada vaksin yang murah meriah itu yang dibuat oleh putra Indonesia, Dr. Terawan, mantan Menkes. Kenapa lagi? Ada apa sebenarnya di balik ini? Tapi itu kan masih ada sedikit hambatan tentang uji klinis yang sampai saat ini masih perdebatan dan Saya BPOM-nya segala macam kan itu masih belum bisa. Ya, itu kan relatif. Itu kan relatif sebenarnya. Ya. Jadi kadang-kadang kayak saya sebagai orang politik ini berpikir lain kadang-kadang ya. Kalau melihat situasi begitu, di lain pihak kita dipaksakan untuk aturan ini itu, di lain pihak ketersediaan obat juga, vaksinnya juga
tidak begitu. Belum lagi kita cerita merek dari vaksin itu. Betul. Kita malah jadi bingung lagi. Yang mana ini yang apa? Jangan-jangan yang murahan punya yang disuntikan sama saya. Wah, itu pula itu masalah tuh. yang baru lagi. Oke, luar Nah, biasa. ini. Menarik ini ya. Nah, ini Titin di sini kan selaku warga Gunung Sitoli ya, yang sampai saat ini belum juga mendapatkan vaksin. Dari sisi topik yang kita ceritakan tadi, ada nggak ketakutan bahwa sampai saat ini kan tingkat kematian itu kan semakin meningkat ya? Dan salah satu upaya untuk mencegah, menekan angka penularan dan tingkat penyebaran itu kan melalui vaksin. Tanggapannya kira-kira dengan kondisi seperti ini apa? Sebagai masyarakat gitu. Jadi kalau saya pribadi ini bukan permasalahan ada enggaknya vaksin gitu. Tapi kalau buat saya pribadi ini ya, bukan juga saya mau jadi contoh sama orang lain, tidak. Tapi kita masing-masing pribadi itu kan punya pendapat. Memang saya sampai sekarang dulu masih belum berubah pikiran untuk divaksin gitu. Jadi saya punya pemahaman sendiri gitu mengenai corona, mengenai COVID ini gitu. Makanya saya tidak mau divaksin gitu. Belum ada bukan kesadaran tapi belum ada minat gitu. Karena begini, saya nggak tahu ya bagaimana nanti Pak Kadis untuk menerima logika saya ini. Dari awal saya melihat COVID ini, mulai dari gejalanya, dari hari pertama, hari kesekian dan seterusnya, itu saya berpikir sama halnya kalau saya batuk pilek. Contohnya begini, COVID itu baru beberapa hari terjadi di Wuhan sana, tiba-tiba saya ke rumah sakit. Kebetulan saya ini kalau kena angin malam begini, amandel, tenggorokan sakit. Saya ke rumah sakit. Aduh tolong dong, tenggorokan saya sakit gitu. Orang langsung bangkit berdiri, buru-buru gitu. Lari, pakai masker. Kenapa kalian? Aduh Bu, itu COVID. Loh kok COVID? Saya udah biasa kok gini gitu. Aduh ini keluhannya apa? Tenggorokan saya sakit. Saya cuma obat untuk nyembuhin amandel saya. Ini contoh kecil. Kemudian saya ngelihat dari gejalanya seperti batuk pilek, ada sputumnya, ada ingus ya gitu ya. Nah kemudian gejala-gejala berikutnya ada mual kayak emah, sakit lambung dan segala macam. Sakit saya udah biasa. Bahkan kita kalau misalnya batuk pilek itu hidung mampet, penciuman nggak ada toh. Kemudian kalau kita batuk pilek juga makanan juga nggak akan terasa. Sama dia gejalanya gitu. Nah kalau logika saya begini, saya batuk pilek, demam tinggi, kemudian saya di swab, saya diperiksa, saya reaktif, positif katanya gitu. Jadi yang diobatin corona saya tadi, COVID saya tadi. Nah kemudian batuk pilek demam saya bagaimana? Nah, sehingga karena fokus ke situ maka batuk pilek saya tadi terlantar toh. Bukan itu yang sembuh. Artinya bahwa Mbak Titin ini masih belum yakin walaupun sampai saat ini korban berjatuhan dan sampai saat ini bisa kita nyatakan bahwa real COVID itu ada. Dengan logika seperti tadi, apa sebenarnya yang mau Anda nyatakan bahwa COVID itu tidak ada? Benar bukan, bahwa tidak. COVID itu? Kalau COVID itu saya yakin ada, virus itu ada. Cuman untuk sampai COVID kita terpapar COVID kemudian mati itu saya nggak yakin. Saya nggak yakin Alasannya mungkin demikian. apa yang membuat Inilah Anda? logika saya karena saya yakin bahwasanya ada penyakit lain yang membuat saya bisa mati, gitu loh. Bukan karena COVID ini, mungkin COVID ini bisa menyebabkan kematian, tapi tidak separah yang terjadi. Baru 1 hari terpapar COVID, mati. Bahkan banyak yang kejadian, bahkan keluarga saya sendiri yang tadi sakitnya ini diabetes, komplikasi, kemudian dia meninggal baru di swab, dia positif. Itu kan aneh buat saya, makanya nggak masuk akal. Jadi bagi saya corona itu memang ada, ya virus itu ada. Tapi logika manusia sekarang ini dengan dia divaksin, bahwasannya corona itu tidak akan masuk ke badan mereka. Itu akan mengangkat imun tubuhnya. Sementara yang sudah terjadi bahkan sudah divaksin dia tetap terpapar. Nah, berarti kan yang disampaikan Titin ini kan artinya kan ini masih bicara persoalan logika, tapi secara medis dan secara ilmu pengetahuan dan itu kan sudah terbukti. Itu sah ya. Iya. Tapi artinya kan ketika pemerintah kemudian menyatakan bahwa COVID ini sebuah ancaman, tentunya juga masyarakat harus jauh lebih kritis bahwa mana yang lebih skala urgen, bicara logika atau bicara persoalan
kenyataan real, pengetahuan secara akademik. Karena di sana kan ada para ahli sebenarnya. Artinya kalau kita berbicara sesuai dengan itu tadi mungkin ya tidak akan tuntas, dan inilah yang terjadi ketika itu. Nah mungkin ke Pak Kades ini, artinya kan menarik bahwa sudah disampaikan oleh Bang Damili tadi, ada satu kelemahan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahwa koordinasi dan sosialisasi tentang COVID ini, baik penanganan maupun seperti apa kondisinya di masyarakat ini sangat-sangat minim. Buktinya bahwa sampai saat ini ada masyarakat yang mengatakan dia berpikir secara logika karena dia tidak mendapatkan hal-hal yang memang benar membuat mereka yakin bahwa ini COVID harus ditangani dan harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan SOP-nya sendiri. Itu satu, mungkin nanti bisa dijelaskan. Yang kedua bahwa sejauh ini pemerintah saat ini sudah memberlakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang semestinya tidak dilakukan. Seperti tadi disampaikan bahwa kalau di daerah luar Nias mungkin itu sudah level 4. Ini kita masih level berapa, dan kemudian kenapa harus ada syarat-syarat seperti itu? Apakah ini juga tidak menyusahkan dan menyulitkan masyarakat yang sudah kian susah dan kita terpencil semakin terjerat dengan kondisi yang saat ini terjadi? Mungkin bisa Pak Kadi sampaikan. Iya baik, terima kasih Pak One Man. Jadi saya coba menyampaikan dari saya ya. Iya. Pertama dulu masalah data dulu kita sampaikan bahwa sampai saat ini sudah sampai dari bulan tahun lalu sampai dengan sekarang ini pertanggal 10 kemarin sudah ada kurang lebih 1.942 orang yang dinyatakan terpapar atau terkonfirmasi untuk COVID ini. Dan yang kondisi yang sudah meninggal itu ada 49. Kemarin ada bertambah 1. Kemudian yang sekarang sedang dirawat atau sedang diisolasi itu ada 411. Sudah agak menurun sedikit ya, tetapi bukan berarti sudah turun drastis. Kemudian yang sembuh juga sudah ada 1.482. Terkait memang masalah COVID ini, masalah memang banyak yang muncul di masyarakat. Walaupun juga sumber informasi juga banyak. Karena sumber informasi ini kan bervariasi. Ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang benar sekali. Ini kan tergantung persepsi masyarakat menangkap itu. Yang juga dibarengi juga dengan faktor pendidikannya, pengalaman, dan segala macam. Kenapa ini muncul menjadi polemik di masyarakat? Karena memang COVID ini ketika terpapar orang, ada 4 kategori yang muncul. Ada orang yang tanpa gejala, ada yang cuma ringan saja, ada juga yang sedang, nanti sembuh, ada juga yang berat, nanti mati gitu. Jadi ini akhirnya membuat orang menjadi tidak percaya, bohong-bohongnya itu. Sehingga ketika orang muncul rasa tidak percayanya, terutama bagi mereka yang termasuk tanpa gejala ini yang paling berbahaya. Sudah tidak percaya, tidak pakai masker lagi, kemudian kemana-mana. Ini yang jadi masalah. Jadi saya pikir ini merupakan masalah kita bersama karena penyakit COVID ini juga bukan penyakit yang pernah ada. Lalu kita sekarang lagi mengulang sebuah penanganan COVID, penyakit yang sudah pernah ada ini baru muncul. Jadi kadang-kadang pun di vaksin sendiri kadang kita nggak percaya lagi, yang mana yang benar ini? Apakah Corona fake, Pfizer atau apa? Kemudian sekarang muncul lagi Moderna lagi, bagaimana lagi? Mana yang benar? Jadi orang masih banyak yang juga di level abu-abu. Tapi saya katakan bahwa untuk yang COVID ini nyata. Kalau matinya memang bukan COVID langsung yang mematikan, tetapi COVID ini memperberat kondisi orang. Karena COVID ini menyerang di bagian pernafasan memang. Jadi terutama mereka-mereka yang sudah punya komorbid seperti penyakit ginjal parah, kemudian diabetes, ginjal, ini juga memicu saja. Nah, Ya mungkin saya potong terkait dengan itu tadi bahwa ada penjelasan seperti itu. Sejauh mana kemudian pemerintah memberikan penjelasan dan pemahaman ke level masyarakat bahwa kita dengarkan tadi ada pemahaman terhadap ketidakpercayaan, bagaimana kemudian pemerintah bisa mendorong vaksinasi bisa terjadi maksimal secara sepenuhnya ketika masyarakat masih menggunakan logika itu tadi. Berarti kan ada persoalan sampai saat ini. Ada persoalan, kira-kira persoalan itu apa yang membuat pemerintah sampai saat ini masih belum bisa menuntaskan bicara persoalan sosialisasi ini? Iya, baik. Terkait masalah informasi sebenarnya sudah banyak ya. Kan sekarang tergantung kita mau buka sosial media yang mana kita baca. Nah, terkait masalah tadi vaksin, betul bahwa vaksin ini memang bukan menjamin bahwa ketika divaksinasi orang tidak akan kena. Justru vaksinasi ini kan sebenarnya bicara masalah imun. Dia memicu imun kita supaya kita nanti bisa mendeteksi kemudian juga bisa melawan. Artinya vaksin ini menjamin orang tidak sampai mati. Artinya bisa menjamin minimnya kasus kematian karena COVID tadi. Kalau terpapar pasti terpapar, tapi biasanya gejalanya sudah mulai lebih ringan daripada sebelum dia divaksin. Itu tadi. Terkait tadi masalah cakupan vaksinasi kita. Memang saya sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih di posisi angka tadi sekitar kalau angka pastinya itu 17.811 yang dosis pertama.
Artinya kalau secara target nasional, KPCPM itu, Nasional Komite Percepatan Penanganan COVID ini, kita itu dibuat target 20.785. Artinya kita masih di angka 86%, masih belum 100% juga. Nah kalau sekarang, ini kan sekarang kita jadi pening, kami juga kadang-kadang pusing juga. Kemarin kita hanya dibatasi di umur 18 tahun ke atas. Ya. Kemudian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Damili, pertama kebijakannya tenaga kesehatan. Lalu yang kedua, pelayan publik, TNI Polri pertama dulu, baru pelayan publik lainnya. Kemudian lansia juga ikut, ya kan? Tambah lagi lansia. Lalu tambah lagi untuk yang pralansia. Tambah lagi sekarang yang remaja, dari 12 tahun sampai ke atas. Lalu sekarang tambah lagi ibu hamil. Nah tambah terus sasarannya, tetapi vaksinnya juga nggak cepat masuknya. Memang kita akui bahwa distribusi vaksin ini dipegang oleh tiga kendali sekarang. Artinya yang distribusikan langsung ke lapangan itu, yaitu pertama dari Kemenkes langsung kepada kami, lalu melalui TNI dan juga Polri. Kalau kita lihat juga distribusi ke Polri juga ada, tapi tidak maksimal juga. TNI juga ada juga, sedikit, tapi tidak bisa menjawab secara penuh bahwa kita punya kebutuhan tinggi sekali. Lalu kami seringkali menghadapi masalah. Karena apa? Ketika kita buka misalnya sekarang, contoh hari ini kita rencanakan Jumat ini kita laksanakan vaksinasi untuk 2.264 sasaran yang kita mau vaksinasi. Dan kita sudah pecah ini di masing-masing puskesmas atau kecamatan supaya ada penyebaran. Nah orang masih ribut juga. Kenapa? Rupanya di saat yang bersamaan juga ketika dibuka sasaran semakin banyak, semakin dibuat aturan-aturan baru. Pelaku perjalanan wajib harus menunjukkan kartu sertifikat vaksin pertama. Lalu yang kedua lagi untuk perusahaan administrasi lain. Misalnya ketika ngurus nanti misalnya BLT sudah diwacanakan akan diwajibkan. Kemudian juga guru-guru yang mengajar nanti harus juga punya vaksin yang pertama. Jadi ini membuat kami semakin jadi stres ini. Jadi kami juga jadi sebagai tim yang menangani ini jadi pusing. Nggak apa-apa kalau vaksinnya lagi numpuk di gudang, tinggal dilaksanakan. Ini bukan. Kita nunggu-nunggu vaksinnya di mana. Boleh, Karena silakan nanti Iya. lari nanti apa. Siap, langsung. Jadi begini Pak Kadis, Siap. saya kembali ke apa tadi ya. Ada apa namanya klaster Ya. dari kesehatan, petugas kesehatan, TNI, Polri, bla 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 bla. Apakah tadi ada 3 katanya ya yang melakukan ini Kemenkes, TNI, Polri. Apakah kelompok ini juga yang akan dilayani oleh TNI Polri atau TNI Polri langsung di daerah bergabung dengan Dinas Kesehatan? Iya, saya jawab langsung Pak ya. Ya. Jadi ini sumber distribusinya memang dimanfaatkan TNI Polri karena mungkin menjamin supaya ini cepat barangnya masuk, dan tetap yang melaksanakan kami juga. Kami juga yang melaksanakan. Oh artinya distribusi barang, hanya Barang, logistik logistik saja. dilakukan. Iya. Kalau itu berarti pengaturan pembagian vaksin ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten kota begitu. Iya betul. Nah masalahnya kenapa harus saya bertanya begitu? Ya. Saya mendengar ada alokasi tertentu, orang-orang tertentu yang ya katakanlah saya punya alokasi 3 orang, hanya 3 orang saja ya, lewat situ nggak bisa. Loh, saya sampai bertanya kok pakai alokasi segala ini di mana lagi permainannya? Berarti ada sistem yang tidak terbuka ke masyarakat dalam perolehan Makanya vaksin kemarin tadi. di media sosial saya agak kejam ngomongnya sedikit. Saya bilang ditugaskan aja sampai ke tingkat kelurahan itu Satgas Covid itu, sehingga masyarakat di bawah itu sosialisasinya mereka dapat mengerti, lalu yang tahu masyarakat yang sudah divaksin siapa, karena kegiatan masyarakat yang paling tahu kan di tingkat desa. Iya betul. Nah, tapi terlepas dari situ, saya kembali tadi terkait dengan kelompok yang mau yang mau divaksin ini. Pertanyaan saya, apakah TNI Polri juga terlibat di dalam mengatur siapa yang mau divaksin? Begitu. Nah, Jadi baik Pak, memang sasarannya ini kan masih banyak sekali yang belum belum sempat
kita undang atau kita ajak karena memang vaksinasinya terbatas sekali. Nah, dalam beberapa kegiatan kita, bila mana itu memang bersumber dari misalnya alokasinya, distribusinya dari TNI atau Polri, biasanya mereka kita percayakan untuk mencari siapa yang memang siap untuk kita vaksin. Dalam artian sepanjang dia masyarakat umum dari 12 tahun ke atas itu dia sudah memenuhi syarat, silakan kami akan layani. Nah, lalu itu. Artinya sebagai juru bicara lah ke tengah-tengah masyarakat mereka. Ya, mereka yang mencari mungkin. Ya, saya sih tahu bahwa TNI Polri juga ada yang masuk di dalam gugus tugas Ya, COVID ini. Pak Kadis, ini kan banyak masyarakat yang saat ini juga kecewa. Kenapa? Terkait dengan pasokan vaksin yang semestinya harus dilakukan. Bahwa ada masyarakat vaksin pertama dapat, lalu vaksin kedua sampai sekarang tidak jelas. Ini juga menjadi pertanyaan, ini seperti apa pemberlakuannya? Ketika di awal ada sosialisasi kalau tidak salah bahwa vaksin pertama ke kedua itu paling lama itu 2 minggu. Nah, sampai sekarang mungkin sudah ada yang lebih dari 2 minggu. Apakah ini bukan menjadi sebuah persoalan di masyarakat? Kedua, bagaimana kemudian menjaminkan bahwa vaksinasi ini tidak seperti yang disampaikan Bang Damili tadi, seolah-olah bahwa ini sudah dibuat grup-grup tertentu, seolah-olah saya udah punya alokasi jatah sendiri, sehingga seperti Bu Titin tadi yang mungkin semestinya dia berhak, akibat dia tidak punya akses kesempatan, terakhir terabaikan walaupun terlepas bahwa dia sampai saat ini masih belum kepingin ya untuk divaksin gitu. Karena ada yang kepingin kali, tetapi dia sampai bingung. Kemana? Mungkin dari pemerintah ini Pak Kadis. Iya, baik, terkait tadi masalah vaksinasi dari dosis pertama ke yang kedua ini, awalnya memang itu diharapkan 2 minggu. 2 minggu untuk interval dosis pertama dan kedua. Lalu ketika bulan 6 ini berjalan kembali lagi, dibuat kebijakan baru oleh Kemenkes bahwa intervalnya menjadi 28 hari. Ada yang 4 minggu itu. Nah, memang kemarin kita juga waktu di bulan 7 itu, kita sudah digerakkan untuk vaksinasi massal kepada masyarakat. Yang awalnya tadi hanya sampai di pelayanan publik. Lalu masuk ke tahap ketiga dan keempat sekarang ini sudah pelayanan publik, masyarakat sudah terbuka. Kemudian waktu kita ada suplai vaksin itu, kita berpikir bahwa vaksin ini akan terus-menerus jalan. Setiap 2 minggu pasti masuk lagi vaksinnya. Ternyata ada kendala, saya tidak tahu apakah kemarin, mungkin ini sudah bernasional juga, dan bukan cuma kota Gunung Soli yang menghadapi itu, bahkan Sumatera Utara seperti terkecoh. Harapannya kemarin ketika kita dapat vaksin misalnya 1.000 vial, artinya untuk 10.000 orang misalnya, kita dorong dosis pertama, maka di pasien nanti dosis kedua nanti akan muncul setelah 28 hari. Rupanya tidak. Nah, itulah kemarin, jadi kita kemarin sempat menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ketika harusnya vaksinnya 2 minggu yang lalu itu ya, harusnya dosis kedua, ternyata ada keterlambatan. Dan ternyata itu kita alami dan dialami oleh hampir semua se-Indonesia ini. Lalu kita kemarin berupaya mencari upaya supaya ada vaksin berikutnya, artinya minimal terpenuhi dulu dosis kedua. Dan itu kemarin hanya berselang seminggu, kita sudah ada vaksin, kita laksanakan lagi dosis keduanya. Nah, terkait masalah efikasi daripada vaksin ini, memang kita sudah tanyakan kepada para ahli, itu maksimal 3 bulan. Artinya ketika pun seseorang dosis pertama di hari ini, itu 3 bulan ke depan masih bisa dosis kedua itu, masih layak diberikan. Walaupun ada juga hoax di informasi di luar mengatakan, udah nggak bisa lagi itu, udah nggak. Ini kan ahli yang bicara, kita kan juga, saya juga kadang bukan ahli juga nih Pak. Jadi, ya, tetapi itu kan perlu juga betul. disosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Artinya begini, sekalipun ada kelemahan tentang suplai daripada obat vaksin ini, maka perlu kerjasama pemerintah, katakanlah tim gugus COVID di tingkat kabupaten kota itu, menjalin kerjasama kepada, ya katakan khusus di Kepulauan Nias ini, yang bisa ketemu dengan masyarakat itu, yang bisa didengar itu ya tokoh-tokoh agama melalui gereja-gereja, supaya diberikan sehingga tidak banyak pertanyaan ya, karena lemahnya disosialisasi. Terus terang aja banyak masyarakat meminta-minta divaksin. Sekarang mau vaksin di mana? Hari ini di sini katanya, setelah ke sana pindah lagi, dilempar sana lagi. Jadi bingung. Jadi ini Bang ya, jadi terlepas dari ini ketersediaan vaksin atau tidak. Seperti saya yang sampai sekarang masih belum pengen vaksin karena saya berpikir gini, itu kan salah satu persyaratan tadi katanya ya untuk berangkat gitu harus menunjukkan kartu vaksin gitu.
Nah, saya berpikir bahwasanya saya belum pergi kemana-mana gitu. Tapi saya berpikir lagi dengan salah satu ini menjadi persyaratan untuk jangankan bepergian, menjadi syarat untuk mengurus administrasi apapun itu, gitu kan? Artinya buat saya jadi berpikir begini, ini jadi ancaman atau bagaimana gitu kan? Iya, iya. Nah, kemudian sehingga masyarakat yang awam gitu, yang tadinya memang ada yang pengen divaksin, tapi karena menjadi suatu keharusan buat dia karena menjadi persyaratan untuk dia mengurus administrasi. Ada juga orang yang memang karena ketakutan gitu, nggak mau divaksin karena ngelihat, loh si kawan baru divaksin tapi sudah lumpuh, si kawan baru vaksin tapi kok mati gitu kan. Nah itulah jadi yang maksud saya ini, apakah benar itu vaksin itu menjadi satu persyaratan pengurusan administrasi gitu. Jadi biar kita juga jelas gitu kan, biar masyarakat juga paham gitu benar atau tidaknya gitu. Sehingga vaksin juga setidaknya tadi kan kita tahu bahwasannya itu dengan divaksin, dengan paparan adanya paparan COVID bahkan mungkin bisa mengurangi gejala yang tadinya sebelum vaksin itu parah tapi sudah vaksin dia terpapar COVID agak meringankan gitu. Iya baik. Saya coba jawab tadi masalah tadi yang kedua tadi terkait masalah ada beberapa kelompok-kelompok yang memang saya sampaikan bahwa kita serba salah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Contoh sekarang kita ada stok dosisnya, dosis pertama misalnya ada 5.000 saja lah. 5.000 ini tidak akan bisa menjawab semuanya. Makanya kadang-kadang ada beberapa teman-teman tim-tim kita misalnya bersama dengan tim Kodim atau dengan tim Polres bukan tidak mau publikasi seluas-luasnya, bahaya. Nanti orang bilang saya mau semua padahal stok yang ada 5.000. Nanti yang ada akhirnya kita teman-teman seolah menciptakan sebuah kelompok-kelompok kecil yang mungkin untuk menghindari juga konflik nanti yang muncul di masyarakat. Ada loh itu. Ya memang betul itu. Makanya saya punya jatah 15 nih gitu. Iya. Nah, kalau tadi kita punya stok banyak tadi saya sampaikan misalnya stok di gudang tinggal kita distribusikan. Nah, udah tinggal ngatur nanti nomor-nomornya. Udah kamu besok minggu depan. Ini nggak ada. Makanya kita juga kita berharap dari masyarakat juga memaklumi hal ini. Tapi memang di sisi lain kami juga terjepit. Artinya didesak tadi seperti tadi. Syarat untuk keluar daerah harus pakai kartu vaksin atau sertifikat vaksin dosis pertama. Ini masalah. Kami juga yang pusing. Bahkan kemarin kami sedang merancang bagaimana kita buka kelas khusus untuk yang kelompok khusus untuk mereka anak-anak kita yang mau melanjut keluar daerah. Berarti udah wajib ya digunakan gitu. Ini karena kita terkait masalah di Medan itu sudah masuk PPKM sudah level 4. Jadi level 4 itu membatasi diri untuk bisa menerima orang dari luar. Nah, di kita juga level 3 sudah diamankan melalui instruksi Mendagri dan instruksi Mendagri ini juga diadopsi oleh Dirjen Perhubungan. Jadi sebenarnya kita ini di wali kota pun hanya mengutip daripada kebijakan yang ada itu sebenarnya. Artinya kembali mengingatkan kepada orang bahwasannya sudah ada ini loh. Tapi penerapan syarat itu benar ya diberlakukan? Diberlakukan, tetapi informasi dari bandara dan juga ada sedikit keringanan yang dicoba dibangun. Cuman kalau kita sudah sampai di Medan, dari Medan mau ke Jakarta itu susah. Nah, itu. Tapi dari sini sepertinya ada beberapa yang dibuka peluang ketika yang sampai di Medan saja Pak ya. Tapi kalau sampai Medan lagi, udah masuk Medan, mau keluar lagi, udah susah itu. Nah, itu tadi. Menarik ini Bang Damili, artinya bahwa kita sudah mendengarkan dari pemerintah. Ini apa sebenarnya menurut Abang yang harus dilakukan, bahwa sampai saat ini ada sejumlah dosis yang kita butuhkan itu dan pemerintah sudah jelaskan itu tidak ada. Akibat ada persoalan di pusat, pendistribusian ini bermasalah. Nah, sebagai masyarakat dan juga pemerhati, apa semestinya yang menurut Abang harus dilakukan dengan kondisi ini? Bahwa di sisi lain saat ini masyarakat sudah mulai cemas. Akibat banyak syarat, banyak tuntutan, banyak kebijakan yang muncul. Di sisi lain bahwa tingkat kematian yang terus mengancam, walaupun itu prosesnya bertahap, tapi ini sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri kemudian. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi ini, Bang? Ya, sebenarnya aturannya satu pintu harusnya. Jangan masing-masing menteri itu membuat kebijakan yang makin membingungkan ke bawah. Contoh, saya tadi sudah mengatakan yang lebih domain di bidang vaksin ini adalah Menteri Kesehatan. Sesuai dengan penugasan di dalam tim gugus penanganan COVID nasional. Tetapi datang menteri yang A, menerjemahkannya lain. Datang Menteri Dalam Negeri, menerjemahkannya juga lain. Terjemahan dari Menteri Dalam Negeri tentu ini yang diikuti oleh kabupaten kota. Karena dia otonom linear, ya? tentang
linear ke bawah. Iya. Datang Menteri Perhubungan bilangnya begini berdasarkan kata Menteri Dalam Negeri. Nah, ini sebenarnya pemberlakuan kartu vaksin itu bagi daerah yang akan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh ke daerah yang posisinya level 4. Iya. Yang Abang Atau sarankan di dari- sini apa kira-kira? Ya ini kebijakan karena memang ini juga kalau kita cerita Sumatera Utara Iya. 2 minggu yang lalu beda dengan Sekarang. cerita Medan hari ini ya. Iya. Sehingga ini yang harus up to date. Aturan ini yang harus up to date. Iya. Masing-masing kepala daerah ini harus ligat mengikuti informasi Informasi status daerahnya di level berapa. Aturan apa yang harus dibuat untuk daerahnya untuk mencegah jangan sampai terjadi penyebaran Kalau menurut saya sebenarnya khusus untuk Kepulauan Nias gampang aja. Swab minimal antigen. Ya. Yang baik yang datang maupun Maupun yang yang keluar. Kenapa saya mau mengatakan itu? Karena swab antigen ini sebenarnya ada kelemahannya. Hanya sampai sekitar 25% bisa terdeteksi dia. Kalau memang yang naik pesawat ya udah swab PCR saja. Nah sekarang kita juga nggak tahu berapa kalau di Gunung Stoli swab PCR berapa? Apa sudah ada alatnya atau belum? Betul. Dan ini kan jadi menambah beban masyarakat ketika Ya harus itu. membayar tiket dan membayar PCR-nya lebih besar lagi, orang kan semakin Ya memang menjadi beban. dilema. Iya. Tetapi yang paling tidak relevan itu adalah kartu vaksinasi yang sifatnya masih bukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi ini diwajibkan kemana melangkah. Nah, ini yang paling tidak relevan barangkali. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang tidak mengena gitu. Betul. Akhirnya masyarakat dirugikan, dihalangi. Contohnya cerita Lestari tadi bahwa ada orang mengurus ini harus ada ini. Loh, bagaimana itu? Nah, jadi ini seharusnya pemerintah satu pintu lah kalau membuat aturan itu. Jangan lain menteri A, lain menteri B, lain menteri C. Toh mereka kan ada rapat koordinasinya dalam tim gugus COVID-19. nasional. Jadi keputusan tim gugus nasional saja, jangan menteri-menterinya lagi. Karena yang mengarang aturan yang dikeluarkan oleh menteri itu bukan menterinya. Ini eselon 3 dari bawah mengonsepnya. Lain terjemahannya. Waktu cakap itu dia nggak ada di situ. Betul. Dia Disinilah nggak ada di terjadi situ. Di sini kesimpang siuran simpang pemahaman siur. tadi ya. Ya. Memang yang punya nama tetap menteri yang punya nama. Tetapi yang mengonsep siapa? Betul, betul. Nah, Itu mungkin dia. dari pengalaman Titin ini, terkait dengan persyaratan-persyaratan tadi, ada nggak menemukan bahwa ada pemberlakuan itu yang sempat menyulitkan Titin sendiri dalam beraktivitas baik dari sisi administrasi maupun dari sisi aktivitas lainnya? Ada. Saya Contohnya pernah seperti ngalamin apa? Gitu. Kayak Penerapan itu ya, vaksin tadi kan. saya mau ada ngurus surat-surat di satu instansi gitu. Ada kartu vaksinnya Bu gitu. Di mananya gitu? Aduh, janganlah disebut di sini. Ada kartu vaksinnya Bu gitu. Loh, sejak kapan itu diterapkan gitu? Ibu sudah divaksin, saya memang belum divaksin gitu. Apakah terus kalau ibu belum divaksin ini salah satu persyaratan gitu. Saya bilang gini, apa Anda menjamin dengan saya punya kartu vaksin gitu bahwasanya saya nggak terpapar COVID? Karena kalau kartu vaksin itu ini sekarang lagi ada isu sedikit-sedikit ya, bahwasanya contohnya seperti swab bisa beli gitu. Nah, kalau misalnya saya sanggup bisa beli seperti kartu itu gitu kan. Saya punya kartu, saya mau ngurus ini, Anda yakin saya sudah vaksin atau tidak? Seperti itu. Jadi saya memang sudah kejadian yang demikian. Nah, sehingga ada beberapa yang sudah tahu itu, masyarakat yang sudah tahu hal demikian, loh berarti yang ngurus ini nggak bisa inilah kalau nggak pakai harus vaksin dan saya. Sementara saya sakit ini loh, gitu. Contohnya lagi, ada beberapa orang yang mau vaksin pertama, dia punya sakit darah tinggi, ya. Udah, tunggu sebentar ya Pak, tensinya lagi naik gitu. Oke, udah agak turun, dia divaksin. Karena udah turun tadi. Nggak lama dia hoyong gitu.
Loh, kenapa saya selesai divaksin kok oyong gitu? Loh, Bapak tadi gimana waktu di tensi kedua kali? Udah turun, saya makan timun, makan ini, makan itu. Lah, darah tingginya gimana, hipertensinya gimana? Nah, ngaruh nggak sama vaksin tadi, Bang? Itu kan, jadi saya berpikir begini, dengan saya harus vaksin, punya kartu, terus saya harus ngurus administrasi. Corona itu, saya bisa tercegah dari paparan corona, COVID atau enggak? Kemudian dengan saya divaksin, saya mati apa tidak? Dengan saya nggak divaksin, saya mati apa enggak? Nah sekarang apa yang membuat Titin sebenarnya yakin bahwa vaksin itu salah satu cara untuk mencegah? Apa yang menurut Titin harus dilakukan pemerintah untuk meyakinkan Anda? Ya pertama dulu ya, kalau dibilang rajin sosialisasi, ya memang harus rajin sosialisasi. Kalau bisa pemerintah itu bukan hanya tenaga yang sudah tergabung dalam Satgas Covid itu aja. Artinya Anda ini kan tidak mau vaksin sampai saat ini akibat belum mendapatkan sosialisasi yang benar? Bukan. Atau gimana? Bukan, tapi satu juga memang masih kurang sosialisasi. Saya sendiri belum, kenapa saya juga masih bertahan dengan logika saya? Karena sosialisasi tentang vaksin itu, manfaatnya bagaimana itu belum nyampe ke saya sampai sekarang. Belum begitu mengena gitu loh. Karena gini, kita mungkin jajaran orang Pak Kadis di sini sudah mensosialisasikan sama masyarakat, tapi masih terbatas. Bukan saya bilang harus face to face per orang gitu, tapi terus menerus gitu, tiada berhenti. Kalau bisa ada kan LSM gitu kan, OKP gitu, kemudian banyaklah teman-teman yang bisa digabungkan untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang apa sih manfaat vaksin ini. Orang pikirannya vaksin itu hanya untuk satu, dengan divaksin bahwasanya corona tidak akan tidak akan terpapar corona. Kedua, dengan divaksin maka kita untuk mengurus administrasi dan keluar masuk daerah gampang. Itulah pengertian masyarakat sekarang. Artinya dari yang disampaikan Pak Kadis, ini tadi ada beberapa hal yang saya kutip terkait dengan praktek-praktek pemalsuan dokumen ya, seperti apa tadi, kalau tidak salah juga, saya bukan dan pemerintah, tapi biasanya yang namanya vaksin itu kan dia sudah punya barcode. Artinya kalaupun ada praktek pemalsuan dokumen pasti akan ketahuan karena itu sudah punya barcode. Nah artinya kalau ada seperti tadi pasti akan terjawab dan kelihatan. Yang kedua, ada hal-hal yang semestinya harus dicermati terkait dengan itu tadi. Sosialisasi ini yang memang sangat berakar ya, sehingga masyarakat ini sebenarnya kemudian ketika dijadikan satu persyarat, walaupun itu sebenarnya salah satu metode untuk mendorong, tapi itu menjadi ancaman ketika ada sistem yang belum bagus yang disampaikan oleh beliau tadi. Pemerintah melihat bagaimana cara dan sistem yang benar agar masyarakat itu menerima vaksin ini sesuatu yang baik. Kenapa? Itu tadi. Paksaan. Bukan paksaan. Nah mereka juga belum yakin seperti yang disampaikan Titin tadi. Bahwa seolah-olah vaksin itu adalah obat untuk dia bebas dari corona, tidak meninggal dunia dan segala macam. Bahwa secara teknisnya mungkin ahlinya tidak seperti itu. Nah ini mungkin yang harus dilakukan Pak Kadis. Ini apa yang... Ada sedikit saya tambahin sebelum dijawab sama Pak Kadis. Kebetulan seminggu yang lalu mama saya vaksin. Selama ini... Ya ini karena hanya dari mulut ke mulut bahwa setelah divaksin itu seperti ini loh gitu kondisinya. Sebelum si mama berangkat saya bilang gini, mama boleh vaksin dengan catatan bahwa mama harus cukup istirahat gitu kan. Kemudian jangan terlalu capek. Itu kan katanya kalau selesai vaksin ini nggak boleh capek gitu. Itulah yang disampaikan ke kami masyarakat awam ini. Kemudian kata si mama, iya kan biasanya juga nanti kan petugasnya ngomong itu kan. Oke, mama divaksin. Selesai dia divaksin, kami pulang. Apa tadi kata petugas sama mama? Bagaimana dengan kegiatan sehari-hari? Bagaimana istirahatnya? Nggak ada. Nggak ada. Kok nggak ada? Iya. Pokoknya ditanya, ditensi segala macam. Sudah, selesai, pulang. Nah, sebenarnya kita masyarakat yang nggak tahu apa-apa ini kan harusnya dipaparkan sama petugas. Bu, nanti seperti ini loh. Bu, nanti begini loh. Nah, makannya bagaimana? Gitu, istirahatnya bagaimana? Sementara kita orangnya sini rata-rata petani, belum lagi petani, peternak lagi. Udah dia ke kebun, di rumah lagi masih ngurus ternak. Nah itu beberapa hal juga yang nanti
saya juga ingin tahu gitu loh, Pak Kadis, bagaimana ini apa yang harus kita lakukan setelah vaksin gitu. Biar juga saya yang belum divaksin ini bagus paham gitu loh. Iya. Oke, silakan Pak Kadis. Ya, jadi memang makin berkembang terus ya. Iya. Terkait dari masalah vaksinasi ini, saya sampaikan bahwa vaksinasi ini kan sebenarnya boleh dikatakan dia terlalu cepat sekali ditemukan. Kemarin ibu hamil belum bisa, sekarang ibu hamil boleh. Lalu sebelumnya anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh, sekarang boleh. Jadi kami sampaikan dulu di forum seperti ini, kami kadang-kadang jadi bingung sendiri sudah kerja nangani COVID. Kita punya pekerja pokok ya, seperti biasa. Tambah nangani COVID yang sekarang juga semakin merebak jumlah apanya. Sehingga teman-teman harus turun lagi. Lalu di samping itu juga nanti dipasarkan juga kami nanti harus buka lagi jadwal untuk vaksinasi. Jadi kadang-kadang kita mau sampaikan informasi pun kita pun jadi kadang-kadang juga di level kami ragu-ragu juga. Karena besok informasi sudah berubah lagi. Level lagi. Hari ini level 2, level 3, beda-beda kebijakan. Dan seberapa mampu juga kita menyampaikan kepada masyarakat, sedangkan kita pun dilarang untuk berkumpul. Makanya kadang-kadang kita mencoba menyampaikan informasi itu melalui sosial media, tapi kadang memang belum bisa kita pastikan bahwa itu akan sampai ke setiap orang. Itu kami juga mengakui itu Pak ya, di daerah. Lalu tadi terkait dari masalah vaksinasi ini, memang sampai sekarang belum ada jurnalis yang mengatakan, protokol yang mengatakan bahwa setelah divaksin itu jangan ngapa-ngapain. Enggak juga. Karena variasi, terlalu banyak variasi yang muncul ketika orang divaksin. Ada yang nggak ada apa-apa, ada yang mual-mual, ada yang kadang-kadang pusing, ada yang malah lebih semangat. Bahkan orang bilang, semakin malamnya dia sama istrinya semakin kuat. Jadi memang kita masih belum menemukan pola yang pasti. Makanya saya kadang-kadang anggota saya pun nggak berani ngomong. Mau bilangkan, tapi yang pasti dulu Pak setelah divaksinasi, kita kasih ada waktu observasi. Kalau dulu setengah jam, sekarang 15 menit saja, observasi dulu. Ada keluhan nggak? Nggak ada keluhan, berarti selesai. Anjuran mengatakan bahwa tidak boleh minum bir segala macam, itu nggak ada. Tapi kita anjurkan kalau bisa, janganlah dulu, kalau bisa istirahat dulu aja. Itu ya sebenarnya yang muncul. Tapi kami sampaikan untuk screening bagi mereka yang mau divaksin itu wajib. Ada sekian item yang tidak boleh. Misalnya tadi kan disampaikan hipertensi. Kalau tensinya sudah di atas 160, diminta supaya ditunda. Bukan nggak boleh, ditunda. Artinya, bolehkah orang yang hipertensi divaksin? Boleh, sepanjang tensinya terkontrol. Bolehkah orang diabetes divaksin? Boleh, sepanjang terkontrol. Itu semua sudah bisa, tapi ketika hari itu ya jangan. Misalnya sudah 180, jangan dipaksa, nanti bahaya. Karena anggota saya pun tidak mau ambil risiko juga ketika ada. Ya mudah-mudahan kalau KIPI namanya itu ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu, kita ini baru kemarin ada satu di Telah Merah kemarin yang sempat agak mual-mual ya Pak, sampai kita bawa ke rumah sakit. Itu mungkin karena rupanya ada penyakit penyerta lain yang tidak disampaikan. Dia punya mah kronis. Itu mungkin nggak disampaikan ketika divaksin. Akhirnya pas divaksin bereaksi, wah kita yang panik. Nah, ini mungkin perlu juga kejujuran kepada dari masyarakat ketika mau di screening. Kan ditanyakan, apakah sudah pernah COVID? Jangan pula dibilang enggak. Padahal baru kemarin misalnya COVID, dibilang enggak. Aduh bahaya kita. Nah ini artinya perlu kolaborasi lah. Ya kita juga memaklumi situasi ini dan kami sampaikan kami yang sering terjepit di sini. Oke, yang terakhir Pak Kadis. Ya. Stok vaksin kita sampai saat ini seperti apa? Masih ada dan seperti apa ke depan? Ya baik, kalau stok vaksin kita sampai saat ini kita ada stok itu untuk saat ini berjumlah 182. Itu dosis. Itu termasuk yang sebagian besar adalah punya tim dari didistribusikan oleh Kodim. Karena Kodim ini juga memang bijak juga. Kalau ada 100 nggak mau dipakai, disiapkan dosis pertama dan dosis kedua. Jadi supaya jangan ada nanti miss ketika keduanya. Nah, makanya yang sisa sekarang ini adalah kebanyakan dosis kedua dari teman-teman di Kodim. Tapi sejauh ini dosis pertama, dosis kedua itu sudah berapa banyak yang sudah terselesaikan? Kalau dari yang dosis saya pertama tadi itu sampai sudah kedua, ada berapa ribu? Sudah di posisi 17.000 yang dosis pertama, 17.800 lebih. Dosis keduanya sudah di posisi 13.000. Masih ada 5.000 selisih yang harus kita. Tapi sejauh ini sudah ada semua stoknya, tinggal disuntikan dosis keduanya. Kebutuhan untuk Kota Gunung Sitoli sendiri sampai saat ini berapa? Kalau Total kebutuhannya, kalau kita bicara kebutuhan
Pas tadi bilang 70% total masyarakat harus divaksinasi. Artinya kalau kita mau bicara apa, Jauh dari di harapan angka ya ini. 80 ke 90 ribu yang harus divaksinasi. Artinya yang sudah terjadi sampai saat ini terlalu jauh dari Terlalu apa yang jauh diharapkan. dari sasaran yang kita harapkan. Oke. Mungkin terakhir, Bang Damili dengan kondisi ini sebelum kita menutupnya, apa yang harus kita lakukan ini jadi dengan kondisi ini? pertama gini, harapan saya begini ya, karena kondisi begini, pertama dulu pemerintah bagaimana caranya harus berpikir merebut alokasi, ya katakanlah kata kasarnya merebut alokasi itu supaya masuk dulu ke Kepulauan Nias sebanyak-banyaknya, minimal 75% se-Kepulauan Nias. Ini yang harus dilakukan oleh terutama yang membidangi ya Dinas Kesehatan. Kalau bicara Kodim pasti dia terbatas. Apa kata atasan? Ya. Nah, kan yang punya peluang itu hanya dinas atau pemerintah kabupaten kota, itu pertama. Langkah yang harus dilakukan. Kedua, di kabupaten kota ini kan ada dinas cakap-cakap. Dinas khusus tukang cakap-cakap. Ya. Saya saja setiap hari juga membuka media sosial, Facebook. Kadang-kadang saya juga sekali seminggu membaca berita dari dinas Kominfo masing-masing kabupaten kota ini. Bagaimana pula rakyat membaca itu sekali seminggu? Iya. Jadi harapan bapak-bapak tadi yang mengatakan kita lakukan sosialisasi melalui media memang kurang efektif. Ya, jawabannya ya, apalagi kalau jarang. Sementara aturan regulasi yang ada, kondisi yang ada Terus setiap berkembang. saat bertukar-tukar. Betul. Ini sebenarnya Dinas Kominfo Kabupaten Kota harus berpikir apa yang harus dibuat. Oke? Anggarannya nggak ada. Nanti kita cerita dana gugus. Bagus. Jangan alasan Refocusing gitu semua dong. ini, ya. Nah, nanti susah lagi kalau udah sampai di sana. Kalau saya selaku masyarakat, saya mau setiap saat diberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi tadi terkait siapa saja ini yang mau di COVID dulu, yang utama dulu siapa, divaksin dulu, lalu setelah divaksin ini apa yang pernah pengalaman yang menjadi yang dialami nanti oleh yang si pasien. Ini kan harus ada pencerahan namanya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan, sosialisasi, bukan hanya sosialisasi seperti yang lalu-lalu ya. Ini karena apa, ini harus ligat. Kalau memang kurang tenaganya, kalau memang ada dana apa, ya ambil aja relawan. Betul. Relawan banyak, kasih sedikit dana apa itu, dana hibah kok. Dana hibah, bukan dari apa, kok dari APBD kita juga disisihkan, diambil refocusing dan lain sebagainya untuk biaya penanganan COVID. Semua elemen masyarakat yang ada itu dipergunakan, baik itu pers, baik itu apa, tapi tengok juga persnya, jangan juga ya abal-abal pula. Betul. Nulis aja nanti dia nggak ngerti gimana mau nerangkan kepada masyarakat, makin bingung lagi. Betul. Masyarakat nanti. Jadi harapan saya sebagai katakanlah tokoh masyarakat, saya tidak berbicara politik di sini karena ini adalah penyakit. Ya, saya tidak berbicara politik. Ini penyakit, mari kita sama-sama mengatasinya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jangan ada pemaksaan. Pemerintah juga dalam hal ini pengambil-pengambil kebijakan, terutama yang terkait dengan kartu vaksin, ini harus dipilah-pilah ya, harus dilihat situasinya, apa efek negatifnya kepada masyarakat, apa efek positifnya. Terkait tadi keluar masuk ke Pulau Nias itu, dilihat dulu levelnya apa, level mana, mau kemana dia. Kalau hanya kabupaten kota yang level yang dituju juga level 2 bahkan level 3, kan nggak perlu deh, gitu-gitu. Jadi jangan membuat kebijakan yang katakanlah yang bikin menyusahkan masyarakat itu sendiri. Kepala daerah juga harus tanggap terkait ini. Sekalipun itu otoritasnya sendiri, tetapi kepala daerah mempunyai kewenangan untuk itu. Bukan suka-suka juga instansi vertikal berbuat apa-apa di daerah masing-masing.
Jadi ini juga harus ya dikaji ulang lah, dikaji ulang, kan nggak enak nanti kalau kita bicara keras-keras terkait kebijakan yang tidak populer. Saya menggelarnya tidak populer karena memang apa namanya menghambat segala hal terkait itu. Jadi kalau hanya berpikir bahwa ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID, loh kita kan harus analisa dulu. Kalau ini yang terjadi bagaimana? Menyebar nggak? Jadi tidak secara kita dramatisir semua apa yang ada di pusat itu, lalu kita dramatisir juga ke daerah. Jelas-jelas Presiden mengatakan yang level 4 Jawa Bali, ini cerita yang lalu ya, Jawa Bali harus begini. Nah, ini mulai kemarin lagi beda lagi kan, tanggal PPKM kita bahkan sampai tanggal 23 kan. 23. Nah, sementara Bali Jawa hanya sampai tanggal 16. Nah, berarti yang sana sudah aman dong. Yang kita punya di luar Jawa yang itu yang Diperpanjang yang untuk sementara. diperpanjang. Berarti ada apa? Berarti ada temuan tertentu. Makanya dibuat masanya itu agak jauh. Tetapi ya yang ianya semua pihak dalam hal ini betul-betul serius ya. Terutama tadi memberi pencerahan kepada masyarakat, Pak. Barangkali Bapak terbatas terkait itu, tetapi pertemuan malam ini bisa Bapak sampaikan sama pembuat kebijakan, Pak Wali Kota, Pak, begini loh, begini, supaya Dinas Kominfo Kota Gunung Sitoli itu beraksi lah. Jangan hanya bikin turut berduka cita apa segala macam, itu apa itu? Ya turut berduka cita iya juga sih, tetapi buat dulu. Oke, siap. Mungkin dari Titin harapannya gimana? Bukan, yang tadi kan saya juga belum kurang puas nih dengan persyaratan tadi loh. Apakah kartu vaksin itu mungkin diantara orang bapak-bapak ini tahu benarkah itu sebagai syarat mutlak gitu loh. Dan selama ini yang saya alami sendiri sosialisasi itu saya dengan sama sesama awam. Yang saya tangkap, yang saya dengar, yang saya tahu, yang saya baca itulah yang saya sampaikan. Sementara saya bukan ahlinya gitu toh, saya bukan petugasnya gitu toh. Tapi dengan misalnya nih seperti yang disampaikan Pak Damili tadi bahwa saya kalau kurang tenaganya ada loh kita yang mau ini jadi relawan gitu. Setidaknya dengan ada pemahaman dari orang Pak Kadis gitu bahwasanya seperti inilah yang kami sampaikan nanti ke masyarakat. Contohnya seperti itu tadi yang saya sampaikan, kejadian sama saya gitu kan. Apa yang akan saya lakukan nanti selesai divaksin? Apakah saya tidur, langsung bekerja? Itu kan penting gitu kan Pak. Nah kemudian apa yang harus saya konsumsi makanannya. Ya sama kita orang Nias ini cukuplah makan singkong, makan ubi, katanya udah sehat gitu kan. Nah jadi itu aja harapan saya. Kemudian harapan yang paling besar itulah adalah vaksinnya segera distribusi khususnya di Kota Gunung Sitoli, masyarakatnya bisa dapat vaksin semuanya, kemudian segeralah COVID ini berakhir gitu, karena dengan adanya COVID ini bukan memperkaya masyarakat, memiskinkan gitu. Oke, silakan yang terakhir. Tapi sebelum karena ini agak aneh juga nih. Pak Kadis, ini kan gerakan nasional ya. Yang harus dilakukan secara bersama-sama. Tetapi kenapa tim gugus baik di tingkat nasional hingga tingkat daerah paling bawah, kenapa masyarakat tidak dilibatkan ya? Enggak, itu pertanyaan saya. Kenapa? Baik. Kenapa hanya Sistem. Kayaknya pernah saya dengar pun itu. Pernah saya dengar kalau ada gerakan-gerakan yang lain dulu, bahkan ada relawan. Silakan. Iya, melibatkan khusus ini kenapa tidak ya? Ya, mungkin sekalian dijawab Pak Gadis dan sekaligus untuk closing statement. Iya baik. Tetap kami sampaikan kepada publik semuanya, pendengar show ini, saya pikir tetap utamakan untuk 3M ya. Pakai masker terutama ini. Artinya kita tidak pernah mengira bahwa di sebelah kita adalah orang yang terutama sebagai karier atau OTG yang bisa menyebar kemana-mana. Sehingga pastikan dulu, selamatkan diri, keluarga dan juga orang-orang yang kita sayangi. Yang kedua tadi, bahwa saya sampaikan bahwa kita pun sebenarnya kalau ada vaksin, kita siap memvaksinasi orang setiap hari ini ya. Kita bisa pastikan 1.200 orang bisa kita vaksin setiap hari.
dengan tim yang kita punya. Nah, walaupun nanti kendalanya masalah teknis distribusi, kita berdoa karena targetnya nasional Pak Damili dan teman-teman semua, Desember ini terakhir sudah harus semua divaksin minimal 70%. Itu target nasional kita. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada ini kita bisa kejar itu. Lalu yang ketiga tadi masalah pelibatan masyarakat memang sudah dibuat juga aturannya seperti halnya misalnya pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa. Ini sudah ada Pak upaya-upaya itu. Tetapi memang kadang-kadang ketika bicara tadi bencana, kalau tadi bencana umum dia masalah bencana gempa bumi mungkin bisa semua terlibat. Tapi ketika ini bicara COVID ini kan risikonya juga Karena tinggi. dianggap aib tadi Iya. itu loh. Enggak, bukan. Tapi Iya, setidaknya kan, wabahnya kan gitu. Pak Kadis, Ya, mereka ya. menjadi juru bicara, Iya, pemberi iya, betul. sosialisasi kan. Nah. Ini enggak gitu loh. Nah, masalah yang berikutnya adalah ketika kita juga melihat kebijakan yang selalu berubah. Iya. Nah, ini yang susah kita untuk mengambil sebuah benang merah bahwa bulan ini kita akan sampaikan informasi mengenai ini. Nah, contoh misalnya Pak, kita sampaikan begini vaksinasi, begini. Rupanya masyarakat bilang, kapan saya divaksin? Nah, ini jadi bumerang kepada kita. Makanya kita juga meminta artinya ada kesabaran. Karena ini kalau masyarakat tidak sabar nanti imunnya jadi turun ini Pak. Berisiko untuk kita semua. Makanya kadang-kadang kami juga harus bisa dimaklumi Pak. Artinya kami di Dinkes ini kadang-kadang bergerak sendiri juga ya. Terpaksa harus seperti itu. Karena mau nggak mau seperti kemarin ada wacana tim vaksinator dibuka. Saya sampaikan bahwa tidak bisa sembarang seperti itu. Karena tim vaksinator ini harus ada sertifikatnya. Yang kedua, wajib ada dokternya. Nah, kalau dokter kita kan sudah punya tim kurang lebih 16 tim. Sebenarnya sudah cukup. Tinggal sekarang vaksinnya nggak ada. Kalau ada vaksinnya, door terus kita buka setiap hari. Nah, ini mungkin terima kasih di momen ini kita bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan juga bahwa kekurangan selama ini kita coba nanti benahi ke depan supaya masyarakat juga semakin lebih baik ya. Dan terkait COVID ini nyata. Bukan main-main, bukan hoax juga. Itu penting bagi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ya, pemirsa, demikianlah diskusi kita malam ini bahwa kita sudah mendengar sampai saat ini memang kematian akibat COVID-19 ini itu adalah nyata. Ironisnya, sampai saat ini pemerintah, baik dari tingkat nasional sampai ke daerah, terkait dengan pendistribusian vaksin dalam penanganan untuk membatasi penularan dan penyebaran COVID ini sampai saat ini masih terkendala. Gunung Sitoli sampai saat ini masih kekurangan vaksin dan stok juga sudah mulai habis sehingga ancaman ini terus mengancam masyarakat yang ada di kota ini. Harapannya adalah bagaimana kemudian sosialisasi baik dari pemerintah kepada masyarakat yang sampai saat ini masih belum paham dan sadar bahwa vaksinasi dan 3M merupakan salah satu cara untuk membatasi diri, membentengi diri dari serangan virus mematikan ini. Tentu ini perlu kerjasama dan kerja keras semua oleh pihak yang disampaikan oleh narasumber kami tadi agar kita tetap berhati-hati dan tetap ikuti One Man Show dalam program episode yang selanjutnya di On Channel. Terima kasih, selamat malam. Ya Ahubu. Ya.